Halo Sobat BC, kita bertemu lagi pada FTA Frequently Asked Questions The Series. Setelah menonton 2 episode sebelumnya, Sobat BC pasti sudah mulai mendapatkan gambaran yang cukup jelas mengenai procedural provisions. Nah, pada episode kali ini, kita akan mempelajari tentang skema back-to-back dan skema third-party invoicing dalam FTA. Skema back-to-back memungkinkan barang origin melalui negara anggota FTA perantara. Berkaitan dengan hal ini, jika kita melihat skema A3, maka negara anggota perantara ini dapat menerbitkan SKA Form D back-to-back atau DAB back-to-back. SKA back-to-back atau DAB back-to-back ini adalah SKA atau DAB yang diterbitkan di negara anggota pengekspor kedua berdasarkan SKA atau DAB yang diterbitkan di negara anggota pengekspor pertama. Nah, beberapa poin penting yang perlu Sobat BC perhatikan terkait SKA back-to-back atau DAB back-to-back selain harus memenuhi ketentuan prosedural SKA adalah SKA back-to-back atau DAB back-to-back harus berisi informasi yang sama dengan SKA Form D dan atau DAB pertama, kecuali terkait jumlah barang dan nilai free on board atau FOB. Lalu, total jumlah barang yang tercantum pada SKA back-to-back dan atau DAB back-to-back tidak boleh melebihi jumlah barang yang tercantum pada SKA Form D dan atau DAB pertama. Kemudian, mencantumkan nilai FOB apabila menggunakan kriteria RVC. Dan untuk masa berlaku, maka masa berlaku SKA back-to-back dan atau DAB back-to-back tidak boleh melebihi masa berlaku SKA Form D dan atau DAB pertama. Nama eksportir yang tercantum dalam SKA back-to-back dan atau DAB back-to-back harus sama dengan nama importir pada SKA Form D dan atau DAB pertama. Selain itu, juga mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA Form D dan atau DAB pertama. Oh iya Sobat BC, dalam hal DAB back-to-back, maka harus dipastikan bahwa barang dalam DAB back-to-back merupakan barang yang menjadi otorisasi eksportir bersertifikat. Nah, satu lagi nih yang perlu Sobat BC ketahui. Istilah back-to-back bermacam-macam loh di beberapa FTA. Walaupun istilahnya berbeda, namun konsepnya pada dasarnya adalah sama. Dalam ACFTA, istilah back-to-back dikenal sebagai Movement Certificate, sedangkan di AHK-FTA dikenal sebagai Movement Confirmation. Jika kita sudah mengenal skema back-to-back, maka ada satu skema lagi yaitu third-party invoicing. Apa sih third-party invoicing? Third-party invoicing mengacu pada skenario di mana sales invoice dikeluarkan oleh perusahaan lain yang berlokasi di negara ketiga, atau perusahaan lain yang berlokasi di negara yang sama dengan negara tempat diterbitkannya SKA. Jika kita mengambil contoh A3, maka SKA Form D menggunakan invoice negara ketiga atau third country invoice harus mencantumkan nama perusahaan dan negara third country invoice, nomor third country invoice atau nomor invoice asal barang, dan tanda third country invoice dalam hal third country invoice diterbitkan di negara berbeda dengan negara penerbit SKA. Nah, Sobat BC, ketentuan-ketentuan prosedural ini memang cukup banyak dan beragam pada setiap FTA. Tapi tidak perlu khawatir Sobat BC, karena ketentuan lengkap terkait Rules of Origin pada masing-masing FTA telah dirumuskan dalam masing-masing PMK FTA yang dapat dijadikan sebagai referensi Sobat BC sekalian dalam memahami Rules of Origin. PMK-PMK tersebut dapat Sobat BC download melalui QR Code di bawah ini. Jangan lupa untuk nantikan episode selanjutnya ya, karena kita akan membahas mengenai penggunaan tarif preferensi. Terima kasih dan sampai jumpa!